Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali saya Andi Rizka Hafid dapat menjumpai Anda dalam acara Sekitar Kita. Pemirsa, Sulawesi Selatan dikenal sebagai daerah agraris. Pengembangan inovasi teknologi menjadi salah satu komponen penting dalam kemajuan pertanian yang ada di Sulawesi Selatan. Di mana acara Sekitar Kita kali ini akan mengangkat berbagai program dan juga inovasi teknologi yang dihasilkan di lingkup Badan Litbang Pertanian melalui BPTP Sulawesi Selatan yang diperkenalkan pada kegiatan Pekan Agro Inovasi 2014. Seperti apa programnya? Kita ikuti bersama. Dalam beberapa tahun terakhir, Provinsi Sulawesi Selatan berhasil melakukan lompatan pertumbuhan yang signifikan. Kemajuan pembangunan dicapai Sulawesi Selatan menjadi hasil akumulasi dari akselerasi berbagai sektor yang secara umum mampu menciptakan sinergi positif sehingga mendorong percepatan pertumbuhan Sulawesi Selatan. Sebagai daerah agraris, kontribusi yang berasal dari sektor pertanian di Sulawesi Selatan menempati posisi paling menentukan dan tercatat sebagai salah satu sektor penyumbang terbesar dalam capaian pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang baru-baru ini kembali mencapai angka 8% lebih, melampaui pertumbuhan rata-rata ekonomi secara nasional. Besarnya kontribusi dari sektor pertanian tentu tak terlepas dari dukungan berbagai pihak, khususnya peneliti dalam pengembangan pertanian dalam menciptakan teknologi dan inovasi yang sangat menentukan untuk melakukan lompatan capaian hasil dan juga kualitas produksi petani. Sebagai lembaga yang menjadi perpanjangan tangan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian di daerah, Balai Penelitian Teknologi Pertanian BPTP Sulawesi Selatan perannya sangat strategis, khususnya dalam menghasilkan inovasi teknologi yang spesifik, efektif, juga efisien bagi pengembangan pertanian di wilayah Sulawesi Selatan. Untuk lebih mendekatkan berbagai hasil penelitian di lingkup Badan Litbang Pertanian BPTP Sulawesi Selatan menggelar serangkaian kegiatan dalam Pekan Agro Inovasi Teknologi Pertanian 2014. Rangkaian kegiatan yang bersifat diseminasi dan bimbingan teknis digelar dalam rangka hari ulang tahun ke-40 Badan Litbang Pertanian dan ulang tahun BPTP Sulawesi Selatan yang ke-20. Pada pembukaan Pekan Agro Inovasi Pertanian yang diikuti ratusan utusan petani dari unsur kelompok tani dan nelayan andalan se-Sulawesi Selatan, Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yassin Limpo, menyampaikan apresiasi atas dukungan seluruh pihak, khususnya petani, penyuluh dan peneliti, yang telah menunjukkan akselerasi pertanian yang baik sehingga mengantarkan Sulawesi Selatan sebagai daerah penyangga pangan nasional. Optimisme untuk terus melakukan lompatan capaian produksi pertanian dapat diwujudkan jika sektor pertanian Sulawesi Selatan terus didukung dengan inovasi teknologi ataupun riset yang maju dari peneliti yang diterapkan dengan metode yang tepat oleh petani. Ya, intinya itu Indonesia dan Sulawesi Selatan kita memiliki alam pemberian Tuhan yang luar biasa. Kita punya udara yang bagus, matahari yang cukup, air yang tidak pernah berhenti, alam dan tanah yang subur. Oleh karena itu, membutuhkan akselerasi dan kemampuan pengolahan yang lebih. Dan untuk meningkatkan apa yang ada sekarang itu, salah satu upaya kita adalah melakukan inovasi di bidang pertanian. Hanya dengan inovasi, teknologi, melalui riset yang baik, kita akan dapatkan bibit yang baik, kita dapatkan metode pengolahan yang benar, dan kualitas orang-orang yang mengelolanya juga punya keterampilan yang baik, maka pasti saja peningkatannya kita bisa capai. Dan ke depan itu yang kita tuju, antara masyarakat, pemerintah, dan riset Balitbanda. Kita berharap bersinergi, didukung oleh perguruan tinggi tentu, agar
pengolahan lahan-lahan kita, tanah-tanah kita akan lebih produktif dari apa yang ada. Dan insya Allah itu bisa dicapai 2 kali lipat dari apa yang ada. Acara Pekan Agroinovasi dilaksanakan oleh Badan Litbang Pertanian di BPTP dalam rangka ulang tahun Badan Litbang yang ke-40 dan ulang tahun BPTP Selatan yang ke-20. Ini ada beberapa rangkaian acara yang kita lakukan, mulai dari temu teknis, temu bisnis, temu usaha dengan pelaku bisnis di Sulawesi Selatan, pelatihan petani penakar mulai dari padi, kedelai, bawang merah dan ayam KUB. Selain itu ada kunjungan field trip ke KP Gua untuk melihat demonstrasi inovasi teknologi yang kita sudah lakukan, mulai dari tanaman pangan, hortikultura dan peternakan. Ini semua menjadi bagian rangkaian acara yang kita lakukan dalam rangka ulang tahun Badan Litbang. Tujuan acara ini sebenarnya untuk mendekatkan teknologi ke petani. Karena kita mengetahui bersama bahwa selama ini teknologi tidak sampai ke petani itu membutuhkan waktu yang cukup lama, kurang lebih 4-5 tahun. Dengan adanya kegiatan ini kita berharap informasi yang ada di Badan Litbang Pertanian dan BPTP Selatan khususnya bisa lebih cepat segera diketahui dan disampaikan ke pengguna kita, khususnya petani yang ada di Sulawesi Selatan. Sehingga itu akan meningkatkan atau mendongkrak peningkatan pendapatan petani kita di Sulawesi Selatan. Melalui momentum hari ulang tahun yang ke-20, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian BPTP Sulawesi Selatan yang didukung Badan Litbang Pertanian kembali akan melakukan terobosan baru melalui program model pembangunan pertanian melalui inovasi di berbagai daerah. Model pembangunan pertanian melalui inovasi meliputi program industri pertanian yang terintegrasi dengan peternakan yang akan diterapkan dari tingkat hulu hingga hilir yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani secara luas. Tahun ini kita ada kegiatan namanya model pembangunan pertanian melalui inovasi. Kita melakukan di 3 kabupaten, di Pindrang, Maros, dan Sinjai. Ini sebenarnya salah satu model pendekatan untuk memperderas arus teknologi dari sumbernya di Badan Litbang ke petani. Nah, ini kita bekerja sama dengan semua stakeholder kita yang ada di lapangan. Ke depan, Badan Litbang Pertanian melalui BPTP akan melakukan suatu terobosan yang baru, bioindustri pertanian. Kita akan melakukan itu, jadi kita melakukan pendekatan mulai dari hulu sampai hilir. Ke depan kita melakukan bioindustri pertanian sapi potong, kakao, dan padi. Ini karena ini merupakan komoditi utama yang ada di Sulawesi Selatan. Ini kita mendorong itu sehingga harapan kita gaungnya dan dampaknya bisa lebih besar sehingga petani bisa merasakan dampaknya langsung dari kegiatan tersebut. Bioindustri, kalau kita bicara bioindustri ini banyak integrasi. Jadi integrasi antara kita kalau selama ini pendekatan pertanian itu lebih banyak parsial. Dengan bioindustri ini semua hilir, jadi tidak ada limbah, itu semua termanfaatkan. Kalau padi kita lihat gabahnya bisa kita manfaatkan, sebagai jeraminya bisa kita manfaatkan, dan semua ada nilai tambahnya. Dengan bioindustri itu kita berharap itu semua bisa dimanfaatkan, dan itu bersinergi semua, jadi mulai dari hulu sampai hilir. Inovasi teknologi BPTP Sulawesi Selatan yang mengintegrasikan tanaman dan ternak yang ramah lingkungan menjadi salah satu objek perhatian peninjauan rombongan utusan kelompok tani nelayan andalan Sulawesi Selatan di kawasan kebun percobaan BPTP Sulawesi Selatan di Kabupaten Goa, termasuk prosesing limbah ternak sapi berbasis zero waste dan proses bioslurry. Dari sekian inovasi teknologi yang dihasilkan dan direkomendasikan BPTP Sulawesi Selatan, teknologi bioslurry yang telah dikembangkan membawa manfaat yang besar bagi petani di berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Keunggulan teknologi berbasis bioorganik ini telah teruji dan efektif mendatangkan banyak keuntungan, baik sebagai pestisida organik, pupuk organik cair dan bentuk padat, hingga fungsi lain yang mampu menangkal sejumlah hama. Teknologi yang dihasilkan dari bioslurry diproyeksikan sebagai salah satu solusi bagi petani dalam mewujudkan pertanian berbasis organik, aman, ramah lingkungan, tanpa mengesampingkan aspek peningkatan produksi bagi petani. Dari teknologi yang baru yang kami lagi kembangkan sekarang ini, misalnya bioslurry, salah satu pupuk yang lagi digandrungi petani, dan di Sulawesi Selatan mungkin ada sudah 50-an ke atas, mungkin ratusan
produsennya dan diaplikasikan ke tanaman itu terutama belum ada yang komplain bahwa kalau menggunakan slurry pada tanaman padi, pada tanaman sayuran dan lain sebagainya, itu yang terutama sudah tidak ada tikus dan hama-hama lainnya itu cukup terkendali. Kemudian fungsi utama karena di dalam bioslar ini hampir lengkap fitohormon terutama auksin. Auksin itu memanjangkan dan melebarkan tanaman sehingga nampak sekali pada tanaman itu perkembangannya luar biasa dan hampir sama dengan pupuk rekomendasi. Di beberapa tempat kami telah uji, ternyata menggunakan bioslari dibandingkan dengan pupuk rekomendasi hampir tidak ada bedanya, bahkan ada beberapa petani itu mendapat hasil yang jauh lebih besar daripada inorganik. Jadi ada peningkatan sekitar 25%, 30%. Kami telah formulasi khusus untuk padi, khusus untuk tanaman kakao, untuk tanaman hortikultura, bahkan sampai ke tanaman perkebunan. Seperti itu. Jadi di sini kami menggunakan mikroorganisme dan pestisida organik sesuai dengan hama yang berkembang pada tanaman. Teknologi-teknologi ini kami sudah ramu dan akan dikembangkan dalam suatu sistem pertanian yang namanya pertanian bioindustri. Pertanian bioindustri ini kami akan mensinergikan semua produk-produk dari suatu komoditas, disinergikan sehingga nanti akan tercipta suatu pertanian yang zero waste. Jadi tidak ada yang terbuang dari padi, ada limbahnya itu jerami, itu kita fermentasi, kemudian menjadi pakan ternak atau kita fermentasi menjadi pupuk organik. Kemudian yang dikasih ke ternak ini memakan limbah pertanian, kemudian byproductnya itu rin dan feces, itu kita fermentasi lagi menjadi pupuk yang berkualitas. Jadi ini kami kembangkan di Bina Petani di Pucak, di Baros. Itu banyak sekali mengembangkan cacing susu ini. Cacing susu ini kami akan formulasi menjadi sumber protein untuk pakan ternak, kemudian sumber protein untuk pakan udang, pakan ikan. Ya, kemudian ini juga kami sedang olah untuk kebutuhan farmasi, jadi untuk obat-obatan. Untuk menunjang ketersediaan benih varietas unggul untuk petani, BPTP Sulawesi Selatan juga senantiasa melakukan berbagai terobosan, baik dari sisi pengembangan, pengenalan jenis benih unggul spesifik lokasi, hingga metode pembinaan pembiakan benih sumber di tingkat petani penangkar benih di sejumlah kabupaten. Dirintis pendiriannya sejak 2006 sampai sekarang 2014 ini sudah banyak sekali varietas-varietas baru yang kita sosialisasikan, kita produksi benih sumbernya, mulai dari Impari 1 sampai sekarang sudah Impari 33. Ya, Impari ini ada padi khusus untuk rawat disebut Impara. Kalau padi untuk padi lahan kering, padi gogor disebut varietas Impago. Ya, nah sudah cukup banyak kita produksi dari benih-benih itu, jadi pertama kelas BS, MS, dan kita sudah bekerja sama dengan petani. Jadi selain kita memproduksi benih, UPBS juga bertugas melatih atau mendampingi petani penangkar dalam memproduksi benih sebar. Jadi mulai tahun 2011 lalu kita adakan pelatihan-pelatihan petani penangkar dan kita ada pendampingan juga. Tahun
Lalu ada 5 kabupaten, tahun 2014 ini ada 5 kabupaten juga, yaitu di Kabupaten Goa, Kabupaten Takalar, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sopen, dan Kabupaten Lu Utara. Ya, jadi semua ini tujuannya untuk mendiseminasikan varietas-varietas baru itu. Produksi rata-rata kita di selatan itu sekitar 5 ton per hektar. Sedangkan varietas unggul baru itu rata-rata di atas 7 ton per hektar. Bahkan ada yang sampai 12 ton per hektar. Itu kalau ditunjang dengan penerapan teknologi lainnya. Jadi tidak kalau hanya dengan varietasnya saja, tidak dipupuk, tidak dipelihara, tidak dikendalikan hamanya, tentunya tidak bisa mendapatkan hasil yang optimal. Ya, jadi harus ditunjang dengan teknologi lainnya. Ya, seperti pemupukan yang benar, tepat waktu, tepat dosis, pengendalian hama jika ada hama. Nah itu cara panen yang baik. Meski memiliki keunggulan dan tingkat produktivitas yang cukup tinggi dibanding varietas lainnya, sejumlah kendala dalam aplikasi sejumlah varietas unggul baru masih terkadang muncul dan dikeluhkan petani, khususnya dari sisi jual varietas baru yang terkadang masih rendah karena masih kurang dikenal di tingkat konsumen. Ada sedikit kendala dalam baru ini, pengembangan pertama dalam pemasaran. Kalau petani menanam varietas unggul baru, biasanya itu kalau para pedagang pengumpul pembeli itu tidak mengenalnya, biasanya dihargai murah sehingga petani menganggap wah ini tidak bisa kita kembangkan. Nah, oleh karena itu kita juga mensosialisasikan kepada pengusaha-pengusaha penggilingan bahwa varietas-varietas baru sebenarnya tidak kalah atau lebih baik dari varietas-varietas yang sudah ada, karena suatu varietas unggul baru itu tidak akan dilepas kalau tidak punya keunggulan dibanding varietas yang lama. Jadi dari varietas-varietas yang dihasilkan itu yang sudah sampai 33, ada varietas yang cocok untuk lahan sawah ada hujan seperti Impari 10. Ada varietas yang tahan untuk serangan tungro yang banyak berkembang di selatan seperti Impari 7, Impari 8, Impari 9. Ada varietas yang cocok untuk dataran tinggi seperti Impari 26 cocok sampai ketinggian 800 meter. Impari 28 cocok ditanam sampai ketinggian 1100 meter di atas permukaan laut. Nah, ada beberapa varietas lain lagi yang punya keunggulan seperti Impari 24 beras merah yang rasa pulen, Impari 23 beras putih aromatik. Nah, semua itu punya keunggulan tersendiri. Ya, tinggal petani melihat dia mau mengembangkan varietas apa. Jadi kalau orang mau agribisnis beras, ya dia harus tahu itu. Ya, mengembangkan satu varietas harus tahu sifat-sifat khas dari varietas itu sehingga bisa mendapatkan hasil yang optimal dari tanaman padinya. Di samping fokus pada teknologi budidaya dan peningkatan produksi, BPTP Sulawesi Selatan juga melakukan pengembangan inovasi dan upaya pembinaan di bidang pengolahan hasil pertanian yang spesifik lokasi. Pengembangan teknologi pengolahan dan pembinaan berupa pengenalan metode pengolahan yang sehat dan mampu mempertahankan cita rasa produk olahan pangan lokal agar mampu bertahan menjadi sumber pendapatan petani, sekaligus menjaga keragaman produk olahan pangan lokal yang khas di wilayah masing-masing. Upaya ini dimaksudkan mendorong peningkatan kesejahteraan petani melalui peningkatan nilai ekonomi dan daya saing produk olahan pertanian yang dihasilkan. BPTP Sulawesi Selatan juga satu bidang pasca panen, di mana dia mengolah hasil-hasil pertanian. Berbagai produk olahan telah kami olah, di antaranya kami telah mengolah markisa dataran rendah. Sementara ini dikembangkan di beberapa kabupaten dalam rangka KRPL. Jadi pada saat ini kami telah mengolah markisa dataran rendah menjadi produk jus markisa dan sirup buah markisa.
Di samping itu kita juga telah mengolah produk olahan bawang goreng, yang dimana kami mengolah bawang goreng dari varietas lokal menjadi bahan bawang goreng. Kami mempunyai kelebihan karena dari segi aromanya, aroma yang keluar dari bawang goreng yang kami lokal Enrekang itu jauh lebih wangi dibanding bawang goreng yang hasil dari bawang goreng Palu. Di samping itu kami juga telah mengolah berbagai produk olahan susu pasteurisasi dari berbagai jenis rasa, ada dari rasa coklat, rasa stroberi, rasa vanila dan rasa mangga. Unggulan dari produk kami itu kami tidak menggunakan pengawet satu warna, kami betul-betul menggunakan sari seperti buah markisa, kami betul-betul menggunakan sari buah markisa yang asli dengan penambahan gula dan air. Manfaatnya untuk kesehatan sangat baik, buah markisa itu banyak mengandung antioksidan, jadi sangat baik untuk menetralisir racun-racun yang ada di dalam tubuh, utamanya bagi yang penderita penyakit diabetes, penyakit tekanan darah, dan utamanya yang perokok berat. Produk-produk olahan kami mempunyai kandungan nilai gizi yang tinggi karena kami mengolah dengan proses pengolahan yang cara yang sangat sederhana, dan dia tidak menggunakan zat-zat kimia. Jadi nilai gizi yang terkandung di dalamnya tidak banyak yang hilang. Jadi dia masih seperti dengan rasa aslinya. Hanya keunggulannya markisa yang kami olah itu, kalau misalnya dia dalam bentuk buah, dia cepat rusak. Jadi kalau misalnya panen raya, kami mengolah dalam bentuk konsentrat yang pada saat markisa markisa sudah tidak ada di lapangan, konsentrat itu kita bisa olah menjadi berbagai produk seperti jus, sirup, dan dodol markisa. Untuk mendorong terwujudnya industri pertanian berbasis inovasi di Sulawesi Selatan, Pekan Agro Inovasi Pertanian 2014 juga dirangkaikan dengan pelaksanaan temu teknis dengan peneliti diikuti petani dari unsur kelompok tani nelayan andalan se-Sulawesi Selatan, dunia usaha khususnya di bidang pertanian dan tanaman pangan, serta pelatihan petani penangkar yang dirangkaikan dengan kunjungan lapangan di kawasan kebun percobaan BPTP Sulawesi Selatan di Desa Pak Bentengan, Kabupaten Goa. Selain berbagai metode budidaya tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan, kunjungan ke lokasi demonstrasi aplikasi hasil penelitian BPTP Sulawesi Selatan dimaksudkan untuk memperkenalkan secara langsung metode budidaya sejumlah varietas padi unggul baru serta sejumlah varietas padi lokal yang khas dari beberapa daerah di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan terdapat sejumlah varietas padi lokal yang telah dikenal luas karena karakteristik rasanya yang khas, sehingga kembali dikembangkan BPTP Sulawesi Selatan untuk menjadi potensi pendapatan agar kesejahteraan petani semakin meningkat. Ditanyakan menunya ataupun apa, tolong Ibu bisa menjelaskan. Pelaksanaan Pekan Agro Inovasi Pertanian dalam rangka ulang tahun ke-40 Badan Litbang Pertanian dan ulang tahun ke-20 BPTP Sulawesi Selatan juga dirangkaikan dengan kegiatan lomba cipta menu berbasis pangan lokal.
Lomba ini diikuti peserta utusan dari kelompok wanita tani dari kabupaten kota yang diharapkan dapat mengangkat nilai dan popularitas produk pangan lokal melalui sentuhan kreativitas untuk mampu bersaing baik dari sisi penyajian, rasa, maupun nilai gizi yang biasanya menjadi pertimbangan utama pada pola konsumsi di kalangan masyarakat modern saat ini. Pemirsa, karunia alam yang subur jika dibarengi dengan kerja keras dan sentuhan inovasi teknologi yang tepat serta efisien, tentunya akan mendatangkan hasil pertanian yang berlimpah dan akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan petani dan juga masyarakat secara luas. Hingga di sini acara sekitar kita kali ini, semoga dapat memberikan informasi yang lebih mengenai inovasi teknologi di bidang pertanian. Rizka pamit, sampai jumpa, majulah petani Indonesia.